Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Izatulis Radinda dengan NIM 2348201097 dari 4B Farmasi. Di video ini, saya akan merangkum materi pembelajaran teknologi bahan alam tentang pemilihan dan penyiapan bahan, serta ekstraksi bahan alam. Masuk dalam materi pertama, itu tentang pemilihan dan penyiapan bahan. Ada 2 poin, itu pemilihan bahan dan penyiapan bahan. Untuk pemilihan bahan itu ia mencakup tentang identifikasi spesies, seleksi. Nah, seleksi ini terbagi lagi menjadi 4 poin. Itu ada seleksi spesies, seleksi umur, seleksi bagian tubuh, serta seleksi lokasi dan musim. Nah, ada faktor yang mempengaruhi senyawa pada tumbuhan, itu ada musim, kadar air, intensitas cahaya, serta kondisi tanah. Masuk dalam poin kedua, itu penyiapan bahan. Nah, tahap pembuatan simplisia, contoh sampel yang saya gunakan di sini itu ada daun kerinyo. Tahap pertama itu pengumpulan bahan baku. Nah, bahan baku yang baik adalah bahan baku yang telah melewati 4 seleksi yang di atas slide sebelumnya. Terus yang kedua itu ada sortasi basah. Sortasi basah ini memisahkan daun dari benda asing. Untuk pencucian itu dilakukan hendaknya menggunakan air yang mengalir. Untuk perajangan, daun dipotong kecil-kecil hingga bagian yang bolong pada daun itu dapat dibuang. Dan untuk pengeringan, itu ada 3 metode dengan cara diangin-anginkan, di bawah sinar matahari, dan di oven. Nah, untuk sortasi kering, itu memisahkan si daun tadi itu yang tidak sesuai dengan kriteria. Nah, untuk penghalusan, itu tuh menghaluskan si sampel daun kerinyo tadi itu hingga menjadi serbuk dan jadilah simplisia, daun kerinyo. Nah, masuk ke materi kedua tentang ekstraksi bahan alam. Di mana ekstraksi sendiri memiliki pengertian itu suatu proses pemisahan zat aktif dari suatu padatan atau cairan dengan menggunakan bantuan pelarut. Klasifikasi ekstraksi sendiri itu ada ekstraksi padat cair, ekstraksi cair-cair, dan ekstraksi fluida superkritik. Masuk ke prinsip ekstraksi, ada 3 tahapan proses ekstraksi. Itu pertama, pelarut akan merusak dinding sel dan masuk ke dalamnya. Lalu pelarut akan melarutkan senyawa-senyawa metabolit, dan ketika pelarut dan senyawa metabolit ini telah terlarut, maka ia akan dikeluarkan dari bahan penghasilnya. Dan untuk ekstraksi sendiri itu ada beberapa metode, contohnya seperti maserasi, perkolasi, ekstraksi dengan reflux, sokletasi, ekstraksi dengan ultrasonika, ekstraksi dengan microwave, dan ekstraksi dengan tekanan. Dan untuk faktor pemilihan metode itu ada seperti efisiensi, kualitasnya terjaga, waktu ekstraksi yang lebih singkat, dan sebagainya. Nah, pelarut itu memiliki 3 jenis, itu ada polar. Nah, polar ini yang dapat melarutkan senyawa polar, contohnya itu air, metanol, dan etanol. Nah, kalau untuk non-polar itu contohnya ada ethane, kloroform, sama benzen. Nah, untuk semi-polar itu contohnya ada etil asetat dan metil etil keton. Nah, terakhir itu ada proses pembuatan ekstraksi. Yang pertama tuh sampel disiapkan. Nah, sampel yang telah kita siapkan tadi itu dimasukkan ke dalam alat maserator, lalu tambahkan pelarut dan rendam selama 6 jam. Nah, maserat itu dapat dipisahkan salah satunya dengan metode sentrifugasi dan ulangilah proses penyaringannya. Kumpulkan semua maserat, kemudian uapkan menggunakan rotavapor hingga memperoleh ekstrak kental, lalu hitung rendaman yang diperoleh. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.